Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya memberikan waktu dan tempat untuk memberikan materi, dan terima kasih juga untuk panitia yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di sini di seminar peningkatan wawasan berorganisasi di kalangan pemuda ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan mau menjadi kelompok sasaran ya. Untuk teman-teman pemuda yang sangat tulus untuk datang ke sini, terima kasih sangat, karena kalian yang datang ke sini adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan materi dari pembicara-pembicara yang akan menyampaikan di seminar nanti ya. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya, kepada teman-teman dari Karang Taruna Bakti Dorotirto ya di sini. Meskipun yang datang hanya terbatas karena mungkin masih dalam pandemi. Jadi kami maksudnya dari panitia hanya mengundang mohon maaf, teman-teman dari Karang Taruna itu sangat terbatas karena mungkin karena pandemi ya, agar menghindari kerumunan seperti itu. Teman-teman juga tetap menjaga stamina, minum vitamin, minum air putih yang banyak, jangan lupa pakai masker, dan banyak melakukan aktivitas di rumah ya, dikurang-kurangin mainnya karena masih pemuda juga ya, kayak saya juga ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Kristi Utami Faridasari dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Saya masih semester 5. Tapi di sini kenapa saya diberi amanah untuk menyampaikan materi mengenai kepemudaan ya, karena salah satu ranah dari pendidikan luar sekolah itu adalah kepemudaan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mengenai pentingnya berorganisasi di kalangan pemuda. Untuk teman-teman di sini, apakah ada yang sudah pernah melakukan dan merasakan bagaimana sih rasa berorganisasi seperti itu? Ada? Sudah ada ya? Mungkin Karang Taruna di dusun? Ya seperti itu. Karang Taruna juga termasuk organisasi ya mungkin, tapi tergantung Karang Taruna itu aktif atau tidak seperti itu. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan mengenai mengapa pemuda itu sangat-sangat butuh ilmu berorganisasi, dan apa saja sih manfaat dan fungsi apabila kita memiliki jiwa berorganisasi, lalu definisi dari organisasi, terus bentuk-bentuk organisasi dalam pemuda itu apa saja, terus apa saja yang harus dilakukan, dan cara-cara kita berorganisasi itu seperti apa, seperti itu. Nanti saya akan menjelaskan ya. Untuk teman-teman di sini tolong didengarkan karena ini bermanfaat bagi kita semua juga. Boleh yang mau minum, boleh mau mainan HP, tapi secukupnya ya. Mungkin untuk menghargai, sama-sama menghargai ya. Seperti itu. Ya. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu definisi pemuda. Pemuda merupakan seseorang yang sudah memasuki usia 16-30 tahun, dan pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan dari generasi perjuangan sebelumnya. Jadi pemuda ini adalah kita ya. Pemuda adalah kita. Pemuda adalah seseorang yang memasuki usia 16-30 tahun, yang dimana kita masih memiliki semangat yang membara, kita masih memiliki mungkin jiwa-jiwa yang sangat kuat, kita masih memiliki keinginan untuk
menjadi yang lebih baik, kita masih memiliki rasa mungkin rasa ingin tahu yang kuat, daya berpikir kuat, atau apapun yang melebihi orang-orang yang sudah memasuki lebih dari 30 tahun ya. Kita sebagai pemuda dipercaya sebagai generasi penerus untuk meneruskan dan sebagai agent of change. Agent of change itu adalah sebagai agen perubahan untuk perubahan yang ke depan itu Indonesia itu akan jadi seperti apa, dan itu dipasrahkan kepada kita karena kita yang memiliki semangat yang membara. Bagaimana cara kita untuk membangun bangsa yang lebih baik, seperti itu. Lalu selanjutnya masuk kepada materi yang kondisi pemuda saat ini. Kondisi pemuda saat ini bagaimana teman-teman? Apakah membaik atau memburuk? Ya, kalau di pandangan teman-teman bagaimana? Sedikit memprihatinkan ya. Nggak sedikit ya, banyak memprihatinkan. Memang kalau pemuda zaman sekarang itu banyak yang malas, dia lebih suka bersenang-senang, menghabiskan uang, dan banyak juga pemuda yang dia itu sudah memiliki usia produktif tapi dia masih menganggur dan tidak bekerja. Dia hanya menjadi beban orang tua. Harusnya kita malu ya. Kita semua malu kalau kita jadi beban orang tua, pasti kita malu ya. Kita sudah besar, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar, seperti itu. Nah, ini juga si tanggung jawab ini adalah bagian besar dari kita berorganisasi, seperti itu. Oke, masuk kepada kondisi pemuda saat ini. Masih rendahnya produktivitas para pemuda yang mereka hanya ingin melakukan sesuatu yang mereka suka tanpa tahu itu bermanfaat atau tidak. Ya, contohnya mungkin banyak ya pemuda saat ini, mereka memilih untuk bermain bersama teman sebayanya, atau mungkin pemuda itu lebih memilih untuk nongkrong, seperti itu, ngobrol sama teman-temannya, bersenang-senang, diskotik, atau bahkan mereka itu terjerumus kepada kenakalan remaja. Nah, itu juga adalah pengaruh-pengaruh atau dampak-dampak buruk dari ketidakproduktifan para pemuda, yang dia hanya memikirkan senang-senang dan tidak memikirkan dampak-dampak atau sesuatu yang positif yang bisa dia lakukan agar dia itu lebih berguna, seperti itu. Oke, selanjutnya, bahkan rendahnya nilai moral pada pemuda zaman sekarang yang sangat membuat pesimis. Bagaimana nasib Indonesia kelak jika seseorang yang dipercaya sebagai agent of change yang tadi saya sebutkan atau agen perubahan justru membawa dampak buruk? Sedih kan? Menjadikan sekali ya teman-teman semuanya. Jadi pemuda saat ini memang sangat memprihatinkan. Dibilang buruk, memang buruk. Kalau dibilang baik, ada mungkin ya beberapa yang baik. Maksudnya ada beberapa pemuda yang dia melakukan kegiatan yang lebih produktif, lebih positif, mungkin melakukan ya seperti itu, berorganisasi, baik dia itu kuliah terus dia organisasi di kampusnya atau di jurusannya, atau bahkan mungkin kalau ada di pemuda Karang Taruna di desa atau di kabupaten, seperti ada forum anak, seperti itu bisa sekali kita berkecimpung di situ, karena di situ sangat bermanfaat untuk kita berpikir secara luas. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemuda, seperti itu. Karena kita memang dipasrahkan untuk menjadi agen perubahan di negara kita, seperti itu. Materi selanjutnya adalah definisi organisasi. Apa itu organisasi? Untuk teman-teman ada yang tahu? Jangan ngantuk ya. Lalu teman-teman semua, jadi organisasi adalah suatu wadah di mana di dalamnya terdapat dua orang lebih yang bisa disebut
sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Jadi seperti kita adalah pemuda dan kita berada di dalam ruangan yang sama seperti ini. Itu kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kita pengen mengerti apa sih itu organisasi, biar nanti kita bisa tahu organisasi itu apa, terus apa sih yang pemuda harus dapatkan dari organisasi, nanti outputnya tuh apa gitu. Nah, jadi organisasi merupakan suatu wadah dari dimana lebih dari 2 orang di situ. Jadi kita berkelompok tetapi kita memiliki tujuan yang sama. Di dalam organisasi biasanya banyak rapat atau musyawarah mufakat, atau kita ingin sekali mencapai tujuan tersebut, tetapi kita pasti memiliki perbedaan pendapat. Nah, di situ kita harus musyawarah dan kita harus mengambil keputusan secara bersama. Mungkin dari pendapat si A, nanti pendapat si A kayak gini, terus si B gini. Jadi mereka itu bebas berpendapat, dan kita semua di dalam suatu wadah tersebut kita harus ada saling menghargai pendapat satu sama lain. Jadi kita tidak boleh egois, dan dari satu pendapat tersebut ke pendapat yang lain kita satukan bagaimana baiknya, seperti itu untuk mencapai goals ya, seperti itu. Selanjutnya, organisasi di dalam pemuda. Organisasi di dalam pemuda merupakan suatu wadah pengembangan generasi muda non-partisan, yaitu tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Jadi si organisasi dalam pemuda, jadi kita sebagai pemuda itu memiliki peran dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Jadi sebagai pemuda kita itu menciptakan mungkin program di mana kita membuat program tersebut, dan program itu bisa menjadi salah satu solusi permasalahan si masyarakat baik desa maupun atau kelurahan, seperti itu. Kita bersama-sama membuat program tersebut, dirancang. Sebelumnya kita analisis kebutuhan dulu ya. Kita lihat, kita amati apa sih masalahnya. Oh, ternyata masalahnya seperti ini. Program yang harus kita buat seperti ini. Jadi harus relevan dan bisa menjadi sesuatu yang di situ bisa menjadi solusi atau pemecah masalah si masyarakat. Jadi kita itu menyejahterakan masyarakat, seperti itu. Jadi pemuda yang benar-benar pemuda yang memiliki jiwa organisasi adalah orang yang bisa menyejahterakan masyarakatnya, masyarakat sekitar, seperti itu. Kita masuk ke contoh organisasi pemuda. Saya sudah jelaskan tadi, yaitu apa teman-teman? Karang Taruna ya. Karang Taruna, Forum Anak, dan atau apa ya, yang berbau-bau pemuda ya, seperti itu. Jadi si pemuda Karang Taruna ini juga menjadi wadah di mana kita berlatih untuk berorganisasi ya, seperti itu. Juga di Forum Anak. Di Forum Anak ini banyak kita belajar mengenai mungkin bukan ke parenting ya. Kalau Forum Anak ada yang tahu? Ada yang mungkin di sini ada yang mengikuti Forum Anak Banten? Entah ya. Jadi Forum Anak itu lebih memfokuskan kepada mungkin hak perlindungan anak ya, seperti itu mungkin. Slide yang terakhir, manfaat dan fungsi organisasi. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bijaksana dalam permasalahan, memiliki jiwa dan motivasi kepemimpinan atau leadership, lalu memperluas wawasan yang dimiliki,
memperluas pergaulan yang positif, menjadikan pemuda dapat memanage waktu dengan baik, lalu mampu meningkatkan jiwa tanggung jawab, dan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi permasalahan. Kita bahas dari yang pertama ya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi kita bisa lebih lancar ya untuk public speaking, mungkin kita lebih bisa berbicara, kita menjadi lebih berani untuk speak up di depan umum, dan kita bisa seperti melakukan sebuah mengatakan sebuah opini seperti itu. Jadi lebih fasih dalam berkomunikasi, lebih tahu cara-cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Kita sopan, kita tahu tata krama seperti itu. Selanjutnya, bijaksana dalam permasalahan. Mungkin bijaksana dalam permasalahan itu adalah kita lebih bijaksana ya. Kita tidak menggunakan ego dalam menghadapi permasalahan. Jadi kita lebih mudah dalam mencari solusi seperti itu. Selanjutnya, memiliki jiwa dan motivasi kepemimpinan. Jadi melalui organisasi ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang kita mungkin suatu saat kita akan menjadi pemimpin apapun itu, baik pemimpin secara sempit ataupun secara luas seperti itu. Selanjutnya, memperluas wawasan yang dimiliki. Jadi kita ikut organisasi itu biar kita tuh punya pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya seperti itu. Selanjutnya, memperluas pergaulan positif. Jadi dengan berorganisasi kita itu bisa berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Jadi di suatu organisasi kita bisa kayak saling terbuka satu sama lain. Jadi di situ kita kayak mengutarakan kalau menurut aku sih kayak gini, si A bilang kayak gitu, si B menurut aku juga kayak gini, kalau si C menurut aku gini. Jadi kita itu di dalam suatu wadah, dan kita itu disuruh buat menyatukan si pendapat kita untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Jadi memberi dampak positif juga bagi kita jadi pintar atau mudah untuk diajak bermusyawarah seperti itu. Jadi kita lebih ke kerjasama seperti itu. Selanjutnya, menjadikan pemuda dapat memanage waktu dengan baik. Jadi si organisasi ini menjadikan kita dapat memanage waktu dengan baik, karena dengan cara organisasi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih positif ya. Kita bisa membedakan, kalau aku melakukan ini nih, itu pasti malah merugikan. Ya udahlah, aku mending ngelakuin ini. Terus setelah itu aku ngelakuin ini aja, terus ngelakuin ini. Jadi lebih tertata gitu loh, daripada kita nggak ikut organisasi, kita juga cuman mungkin mager, tidur makan main, cuman gitu-gitu doang. Kalau kita yang nggak ikut organisasi, dan kayak hidup kalian malah monoton banget, terus membosankan seperti itu. Teman-teman yang nggak organisasi pasti kayak gitu ya rasanya ya. Iya. Selanjutnya, mampu meningkatkan jiwa tanggung jawab. Ya, dari organisasi kita sangat-sangat belajar untuk tanggung jawab, karena mungkin yang paling besar tanggung jawabnya adalah dia yang menjadi salah satu bagian struktur. Ya, jadi di suatu organisasi pasti ada struktur. Baik itu ketua, wakil ketua, terus sekretaris, wakil sekretaris, atau sekretaris 1, sekretaris 2, lalu bendahara 1, bendahara 2, atau seksi-seksi yang lain yang dia bertanggung jawab atas perannya. Seperti itu.
Dan yang terakhir ada memiliki mental yang kuat dalam menghadapi permasalahan. Jadi orang yang berorganisasi itu beda loh sama orang yang tidak berkecimpung dalam dunia berorganisasi. Maksudnya dia itu akan lebih kayak memiliki pemikiran yang sangat sempit. Kalau orang yang tidak memiliki organisasi, mohon maaf saya tidak mengikuti organisasi. Jadi dia itu lebih berpikir untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Misalnya permasalahan ini alah mau opo, seperti itu, alah mau koyo ngono, kayak lebih menyepelekan. Tetapi kalau dia yang mengikuti organisasi, dia itu lebih mudah dalam mendapatkan solusi, karena dia bukan mengandalkan ego, bukan mengandalkan kesepelean seperti itu. Dia bukan orang yang mudah menyepelekan, tetapi ada masalah, di mana ada masalah kita bukan meninggalkan permasalahan itu atau mendiamkan permasalahan itu. Dengan cara kita mendiamkan si permasalahan itu akan semakin besar. Nah, kita sebagai pemuda, dan kalau orang yang ikut berorganisasi, pasti dia memikirkan ada masalah, kita harus mencari solusi secepatnya. Permasalahan ini gimana ya biar kita tuh bisa menyelesaikan, dan harus secepatnya diselesaikan, seperti itu. Jadi biar kita juga bisa fokus ke satu hal yang lain. Kalau misalnya kita stuck di permasalahan tersebut, terus kita nggak cepet-cepet nyelesain, malah akan ada permasalahan yang lain. Seperti itu ya. Oke. Untuk poin yang sangat penting, mengapa harus sejak dini pemuda menanamkan jiwa organisasi? Karena di sini organisasi adalah sebagai salah satu kunci, sebagai salah satu solusi di mana masyarakat atau kaula muda di mana permasalahan sekarang tuh balik ke yang tadi ya, rendahnya moral, rendahnya produktivitas, dan banyak dari pemuda yang hanya malas-malasan seperti itu. Dia tidak melakukan hal-hal yang lebih positif seperti itu. Jadi organisasi adalah sebuah kunci, sebuah solusi di mana dia bisa menjadikan si pemuda itu menjadi orang yang lebih berguna, karena pemuda adalah agent of change, di mana dia berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan di Indonesia nantinya ya, seperti itu. Jadi pemuda adalah seseorang yang masih memiliki jiwa yang sangat kuat, semangat yang berkibar-kibar ya, seperti api yang sangat membara, seperti itu. Maksudnya dia masih memiliki semangat yang sangat kuat, jiwa yang kuat, seperti itu. Jadi dia adalah agent of change, dia harus membawa perubahan untuk Indonesia. Jadi untuk keprihatinan, semoga saya sangat berharap ya kepada teman-teman pemuda untuk kita saling menyadarkan diri kita bahwa kenapa sih tingkat moralitas, tingkat produktivitas dari kita semua semakin buruk, dan kita harus berpikir untuk kedepannya apa sih yang harus kita lakukan, seperti itu ya. Mungkin itu sekian dari saya, presentasi dari saya. Mungkin kalau nanti ada yang tanya bisa ya setelah ada pembicara yang lain. Nanti masih ada beberapa pembicara, nanti kita kumpulkan, nanti dijawab oleh saya ya. Sekian dari saya. Semangat 45 ya buat semuanya. Teman-teman jangan ngantuk. Kita sebagai pemuda harus jadi agent of change, oke? Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.